Coach, bukannya Malaysia itu lagi di-ban oleh FIFA ya, Coach? Sampai 2027 timnas kan? senior, ya. Seniornya? Ya. Oh. Timnasnya ini kan nggak dia, event ini kan nggak diakui FIFA. Oh. Makanya bisa bermain. Oke. Breaking news, Malaysia tarik diri dari Piala KAFA. Apa benda ni weh? Serius guys, abang hampa gila kerana antara semua pertandingan yang Harimau Melaya join, inilah satu-satunya yang aku nak tengok. Laga belum dimulai, timnas Malaysia U23 udah banyak alasan. Timnas Malaysia akan dipastikan melawan timnas Indonesia di Piala AFF U23. Dan mereka sudah banyak memberi alasan padahal belum bertanding ya guys. Waduh, ngeri banget nih dijadiin target berikutnya sama Malaysia setelah mereka ngalahin Brunei 7-1. Sebelum lanjut, yang aku cinta dan dukung timnas harus subscribe. Yang subscribe rezekinya bakal lancar setiap hari. Coach, bukannya Malaysia itu lagi di-ban oleh FIFA ya, Coach? Sampai 2027 timnas kan? senior, ya. Seniornya? Ya. Oh. Timnasnya ini kan nggak dia, event ini kan nggak diakui FIFA. Oh. Makanya bisa bermain. Oke. Karena biasa kalau dia nge-ban kan seluruh kan? Seluruh. Kayak dulu kita pernah di-ban karena kasus Iya, ya itu. Ya. Oke, gue kan lagi di Kuala Lumpur kemarin. Wih, di-ban. Ya, sampai 2027. Kasusnya apa? Ilegal naturalisasi. Ya, jadi ada 5 pemain yang main di Brazil, Aha. diambil seolah-olah mereka mengklaim ada nenek moyangnya, Ya. keturunan Malaysia. Oke. Tapi kan simple kalau gituan. Malaysia bisa buktikan nggak secara apa namanya, Silsilah aja ya. administrasinya. Ya. Kalau mereka bisa buktikan, tinggal mereka protes, kok nggak Oke. boleh? Oke. Kan gitu aja. Dan kayaknya mereka akan banding. Gue kan lagi di Kuala Lumpur tuh, komennya lucu Coach. Itu gara-gara mereka tuh panas ngelihat Indonesia naik Betul. kelas jauh dengan naturalisasi. Iya, betul. Cuman kalau kita kan jelas dari administrasi negara, Ya, dari aturan FIFA kita udah jelas. Ya. Paling jauh generasi ketiga, kedua sama pemainnya sendiri kan. Jadi orang tuanya atau kakek neneknya, Oke. itu kan udah jelas. Nah, misal kalau ada kakek neneknya lahir di Indonesia, Ya. itu kan bisa dibuktikan dengan akte kelahiran. Iya. Dan sebagian pakai nama Indonesia kalau bapak Indonesia kan? Iya, Ada kayak Salum Pesi, Patinama, Patinama. Joy, siapa namanya? Menjawab berita Malaysia di-ban FIFA. Kalian boleh cek situs berita sia-sia, salah satu situs berita Asia Tenggara berbahasa Inggris. Judul beritanya, Viral Hoax, Malaysia and AFC ban Malaysia. Hear the truth behind the claim. Dalam beritanya dijelaskan di sini ya. Apakah Malaysia benar-benar di-kick dari FIFA gara-gara masalah dokumen naturalisasi pemain? Nah nih, di story began, artinya berita mengenai Malaysia di-ban FIFA ini bermulai dari foreign media, media asing. Investigation, jadi media asing ini yang menginvestigasi mengenai pemain-pemain Malaysia yang diduga tidak sah untuk dinaturalisasi. Jadi yang menginvestigasi pemain-pemain Malaysia ini bukan FIFA, bukan AFC, tapi media asing. Ya, media ini nggak menyebut nama medianya ya, karena itu melanggar kode etik dari jurnalistik. Nah, karena menurut media ini melanggar, maka sanksinya adalah nih, diskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia, termasuk AFF 2026. Nah, terakhir dicek nih, cek kebenarannya. Nih, we immediately turn into official source. Jadi media ini, Asia ini langsung mengkonfirmasi ke sumbernya, AFC dan FIFA. The result, hasilnya tidak ada statement dari FIFA dan AFC yang mengkonfirmasi hal itu. Jadi nggak ada FIFA dan AFC pernah bilang Malaysia di-ban, enggak. Nah, bahkan di bawah dijelaskannya, in fact, ya, FIFA has approved 5 Malaysia naturalized player. Justru FIFA yang mensahkan 5 pemain naturalisasi bisa main. Malaysia lawan Vietnam. Nih, 5 pemain naturalisasinya bisa main. Itu FIFA yang izinkan, makanya bisa ini. Jadi yang aku heran gini, sebenci apapun kalian orang Indonesia sama Malaysia, bahkan kalau berita hoak asalkan itu merugikan Malaysia, kalian percaya. Udah gawat kalian, udah gawat. Salam Di Mateo. Breaking news, Malaysia tarik diri dari Piala KAFA. Apa benda ni weh? Serius guys, abang hampa gila kerana antara semua pertandingan yang Harimau Melaya join, inilah satu-satunya yang aku nak tengok. Lebih-lebih lagi dengan momentum revolusi Harimau Melaya yang tengah buat orang ketar-ketir. Menurut kenyataan rasmi FAM, tarikh baru kejohanan KAFA dari 29 Ogos hingga 8 September berada di luar kalender FIFA. Disebabkan itu, suka untuk Malaysia mengumpul
lumpur para pemain yang beraksi di Liga Asing dalam masa yang singkat. Selain isu pelepasan pemain oleh klub, perjalanan jauh serta peraturan tertentu, FIFA tidak membantu pemain perform dalam kondisi optimum dalam pertandingan ini. Sebagai alternatif, skuad kebangsaan akan menyertai kem latihan di Kuala Lumpur pada bulan September. Untuk abang memang rugi ya, kerana core training macam mana pun, cara terbaik untuk belajar dan menaikkan tahap permainan ialah lawan pasukan yang kuat. Tapi masuk akal lah kalau kita join Piala KAFA, alang-alang main cincai je setakat nak menguji kebolehan skuad yang bukan 100% tak berbaloi lah bro. Fans Harimau Melaya jangan risau, seperti biasa abang ada penyelesaian. Angkat telefon, call Pak Eric Thohir, kasih setting sparring dengan timnas Indonesia ke pertandingan Tri Nation. Bolehlah kita tengok siapa yang ketar-ketir. Setuju dengan abang? Komen kat sini. Laga belum dimulai, timnas Malaysia U23 udah banyak alasan. Timnas Malaysia akan dipastikan melawan timnas Indonesia di Piala AFF U23. Dan mereka sudah banyak memberi alasan padahal belum bertanding ya guys. Mereka bilang target timnas Malaysia bukanlah di Piala AFF U23. Dan mereka tidak akan serius di Piala AFF U23 nanti. Padahal pemain Malaysia satu ini akan bersiap mengalahkan timnas Indonesia katanya. Mereka akan menjadikan tekanan di GBK menjadi prestasi. Ini belum bertanding sudah banyak alasan ya guys. Di seandainya mereka ini kalah dengan timnas U23 Indonesia, mereka beralasan ini bukan target mereka. Sebelumnya timnas Indonesia pernah mengundang Malaysia untuk bertanding, tapi mereka menolak. Dan ini sudah ada alasan jika mereka kalah ya guys. Tulis di komen. Waduh, ngeri banget nih dijadiin target berikutnya sama Malaysia setelah mereka ngalahin Brunei 7-1. Malaysia beneran bangkit setelah kalah dari Filipina, tapi Malaysia kebobolan 1 lawan Brunei, terus mau nyamain diri kayak timnas Indonesia yang clean sheet plus menang lebih besar. Nonton pertandingan bola seru tinggal klik link yang ada di bio. Timnas Indonesia bakal main di kandang dan pastinya udah belajar dari game lawan Filipina kemarin yang masih belum tajam. Yakin tuh mental gak amir pas kena pressing dan speed Arhan Fikri CS. Optimis gak timnas kita bisa bungkam Malaysia atau malah ngeri-ngeri sedap? Drop di komen, kita bahas bareng. Indonesia adalah satu pasukan favourite untuk menjuari kejuaraan ini kerana kita tahu tekanan dan cabaran daripada pasukan Indonesia adalah agak sangat tinggi dengan kualiti yang ada di pemain Indonesia. Dan personally saya rasa untuk menteri kami, mungkin Indonesia adalah satu pasukan favourite untuk menjuari kejuaraan ini kerana menjadi kelebihan bermain sebagai tuan rumah dan di hadapan penduduk sendiri.